warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, supaya bisa dukung channel aku terus. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor yang berbau thriller. Kisah ini mirip sekali sama film yang namanya film Orphan, di mana ada seorang anak kecil yang dia itu berperilaku seperti halnya dengan orang dewasa. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. There's nothing wrong with being different, you know. This is an extraordinary little girl. She's very mature for her age. You seem to have made quite a connection. Is this your house? It's your home, too. You're just as much part of this family as Danny and Max. It's a pleasure to meet you. This is our new student, and I'd like you all to make her feel very welcome today. Oh, look. Little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. Esther? What are you doing? Something's happening to cause Esther to feel this way. Kisah ini bermula pada tahun 2010, di mana ada sepasang suami istri yang bernama Christine Barnett dan Michael Barnett. Mereka sepasang suami istri yang sudah lama menikah, namun belum dikaruniai oleh seorang anak. Namanya juga sepasang suami istri belum dikaruniai seorang anak, jadinya mereka tuh pengen punya anak gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak di sebuah panti asuhan. Mereka mengadopsi seorang anak perempuan yang berasal dari Ukraina. Anak ini berusia 6 tahun yang bernama Natalia. Menurut dokumen yang beredar, Natalia sudah 2 tahun tinggal di Amerika Serikat dan harus cepat-cepat mendapatkan orang tua baru dan rumah baru karena orang tua sebelumnya mendadak mengembalikannya ke panti asuhan. Alasan kenapa si Natalia ini dikembalikan ke panti asuhan itu pun dirahasiakan. Nah, dari awal-awalnya aja ini udah mulai ganjal nih, udah mulai nggak bener nih. Nah, saat diadopsi, si Natalia ini memiliki suatu penyakit yang langka, yaitu dwarfisme atau penyakit kerdil. Tingginya hanya 91 cm dan dia itu kesulitan berjalan. Nah, karena kondisi ini, si Natalia yang udah dikembalikan sama orang tuanya, tingginya juga nggak normal pula, akhirnya sepasang suami istri tadi itu kasihan sama si Natalia, sehingga dia memutuskan untuk mengadopsi si Natalia ini. Awal-awal Natalia dibawa pulang ke rumah, itu semua berjalan dengan normal. Natalia terlihat normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun, kecurigaan Christine mulai muncul ketika dia mendapati anak angkatnya itu sudah tumbuh rambut kemaluan. Kok bisa anak usia 6 tahun tapi dia udah menunjukkan ciri-ciri bahwa dia itu udah pubertas. Nah, selain itu, Natalia ini juga udah mulai mengalami menstruasi, di mana hal ini itu sangat jarang terjadi pada anak usia 6 tahun. Nah, setelah hal itu diketahui oleh Christine, keanehan-keanehan mulai terjadi di keluarga tersebut. Nah, pernah suatu hari Natalia itu bikin kopi instan lah. Tapi di situ ada juga si Christine. Tapi dia tuh tangan kanannya tuh pegang kopi, tangan kirinya dia tuh pegang pemutih. Kamu tahu apa yang dilakukan sama si Natalia? Dia campur cairan pemutih itu ke dalam kopinya. Ya ampun, campur cuy, campur. Set, diaduklah sama si Natalia dengan rasa tanpa dosanya. Si Christine yang melihat kejadiannya itu auto kaget dong sama hal apa yang dilakuin sama si Natalia itu. Akhirnya si Christine ini tanya sama si Natalia, apa yang kau lakukan? Kamu tahu apa yang dijawab sama si Natalia? Aku mencoba meracuni. Kena mental nggak sih itu? Ampun, sumpah. Selain itu, Christine juga pernah memergoki tulisan dan gambar yang pernah dibuat sama si Natalia. Dia ingin membunuh anggota keluarganya, membungkusnya dengan selimut, dan menaruh mereka di halaman belakang. Cuy, nggak cuman berhenti sampai situ. Natalia tuh pernah bahkan kerap sekali ingin mencoba membunuh pasangan suami istri, si Michael Barnett sama Christine Barnett. Ketika malam hari tiba, si Christine sama si Michael lagi tidur, tiba-tiba aja si Natalia ini masuk ke kamar, ke atas tempat tidurnya sambil bawa pisau. Dia berdiri di antara Michael sama Christine. Bayangin coba, apa yang mau dia buat?
Karena beberapa kali pernah digituin sama si Natalia, otomatis pasangan suami istri ini menjadi was-was dan kesulitan untuk tidur. Perilaku Natalia yang nggak normal ini akhirnya menjadikan pasangan suami istri ini antisipasi dengan menyembunyikan benda-benda tajam. Kelakuan dari Natalia ini semakin hari itu semakin aneh, bukan semakin baik, tapi semakin aneh, semakin ngeri. Pernah melompat dari mobil yang sedang berjalan, mengoleskan darah ke cermin, pokoknya hal-hal yang mengerikan, dimana hal tersebut itu nggak mungkin dilakuin oleh seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Gila sih, psycho, ngecuy. Karena nggak kuat dengan menghadapi Natalia yang kian hari kian gila, akhirnya keluarga Barrett mengajukan permintaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa si Natalia ini sebenarnya adalah wanita yang sudah dewasa. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, Pengadilan Tinggi Marion County, Indiana menyatakan bahwa Natalia sebenarnya berusia 22 tahun. Enggak sih sebenarnya cuy, anak usia 6 tahun tapi sebenarnya dia umur 22. Nah, setelah tahu kondisi ini, akhirnya si Natalia ini diberikan perawatan psikologis oleh keluarga Barrett. Tujuannya adalah agar si Natalia ini bisa diberi perawatan dan konsultasi mental. Karena kan dia inilah. Kemudian pada tahun 2012, Natalia ini disewakan apartemen oleh orang tua angkatnya tadi, si Christine sama si Michael. Nah, lepas dari perawatan, Natalia pun tinggal sendiri di apartemen yang telah disewakan tadi, dengan supervisi dari petugas pelayanan kesehatan. Dan bahkan keluarga ini memberikan atau membuatkan KTP dan nomor keamanan sosial agar dia bisa hidup selayaknya wanita dewasa. Namun, pada tahun 2013, lagi-lagi Natalia membuat keributan sehingga dia diusir dari apartemen oleh pemiliknya. Michael dan Christine masih berbaik hati nih, mereka masih menyewakan apartemen bagi Natalia. Natalia kembali disewakan sebuah apartemen yang berlokasi di Lafayette, Indiana, agar dia tidak hidup terlunta-lunta di jalanan. Selama hidup terpisah, komunikasi antara Natalia sama Christine dan Michael ini masih berjalan dengan normal, masih baik-baik aja. Natalia bahkan dijanjikan untuk akan didaftarkan kuliah untuk belajar di bidang kosmetik. Tapi Natalia tiba-tiba menghilang dan komunikasi mereka terputus. Namun, tiba-tiba pada tahun 2014, kasus Natalia dan keluarga Barnett dibuka dengan tuduhan bahwa mereka telah meninggalkannya sendirian tanpa pengawasan. Christine dan Michael pun dikenai tuduhan penelantaran anak. Natalia memberikan kesaksian dan menuding mereka bahwa mereka telah menelantarkannya ketika mereka itu pindah ke Kanada. Dasar anak gak punya otak emang. Udah ditolong, diadopsi, main tuduh pula, ya ampun. Kasus ini membuat Michael dan Christine ditahan. 5 tahun kemudian, akhirnya mereka dibebaskan karena mereka membayar uang jaminan atau uang denda. Christine dibebaskan pada tanggal 19 September 2019 dan Michael pada tanggal 24 September 2019. Mereka udah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang Natalia. Sementara itu, keberadaan Natalia sampai saat ini belum diketahui. Ketakutan dari Michael dan Christine adalah ketika nanti si Natalia ini mengaku-ngaku lagi sebagai anak kecil dan diadopsi oleh orang tua yang berbeda, maka dia akan mengulangi perbuatannya ini. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin request kisah-kisah apa yang ingin aku bahas di sini, bisa komen di bawah ya. Bye-bye.